wabarakatuh. Nama saya Masya Cindika Putri dengan NPM 2317051039 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar di mata kuliah sistem pakar. Nah, di sini kita bakal belajar logika terlebih dahulu. Nah, logika ini apa sih? Logika adalah studi tentang membuat inferensi. Nah, contohnya itu kayak di pengadilan, pengacara menggunakan logika untuk membuat keputusan. Terus di logika ini menggunakan berdasarkan benar atau salah. Selanjutnya apa sih pentingnya dari logika? Nah, logika ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari kayak untuk membantu mengambil keputusan yang rasional. Tapi seringkali manusia ini nggak bisa misahin makna kata dengan proses peneralan. Selanjutnya tujuan dari sistem pakar. Nah, sistem pakar ini bertujuan untuk membuat inferensi tanpa mengandalkan makna dari kata, hanya berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya ada pengetahuan versus sistem pakar. Nah, representasi pengetahuan merupakan kunci keberhasilan dari sistem pakar. Nah, pengetahuan mempengaruhi efisiensi, kecepatan, dan pengembangan sistem itu sendiri. Selanjutnya argumen dalam logika. Nah, argumen ini adalah cara formal untuk menggunakan fakta dan aturan inferensi untuk mencapai kesimpulan yang valid. Selanjutnya, kenapa sih kita bagaimana sih kita ini pengetahuan itu digunakan? Nah, pengetahuan itu digunakan untuk menarik kesimpulan dengan data-data, fakta, dan informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Terus di sini ada heuristik. Heuristik itu tuh pengalaman yang digunakan dalam sistem pakar untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya di sini ada epistemologi. Epistemologi itu studi tentang pengetahuan, termasuk asal-usul, struktur dari pengetahuan itu sendiri. Terus di sini ada kategori dari epistemologi. Di sini ada 6. Itu ada filosofi, a priori, posteriori, prosedural, deklaratif, sama tacit. Di sini ada pengetahuan a priori. Nah, pengetahuan a priori ini pengetahuan yang diperoleh tanpa pengalaman indrawi dan selalu benar secara universal. Terus ada juga pengetahuan posteriori. Nah, pengetahuan ini nih digunakan diperoleh kalau a priori itu diperoleh tanpa pengalaman. Nah, kalau posteriori ini digunakan melalui pengalaman dan dapat diubah berdasarkan pengetahuan yang baru. Terus di sini ada pengetahuan prosedural. Nah, pengetahuan ini tentang cara melakukan sesuatu seperti mengendarai sepeda atau memperbaiki jak. Nah, terus ada pengetahuan deklaratif. Nah, di pengetahuan ini yang menyatakan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Seperti kayak jangan disentuh, kabelnya panas. Karena itu kan benar dan salah. Terus di sini ada pengetahuan tacit. Nih, pengetahuan ini tidak didasari dan tidak dapat diekspresikan dalam bahasa. Seperti cara berjalan, bernapas, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem pakar versus manusia. Nah, sistem pakar ini menggunakan inferensi untuk menarik kesimpulan, sementara manusia menggunakan penalarannya. Terus di sini juga ada sistem pakar antara perbedaan antara sistem pakar yang membuat inferensi. Nah, sedangkan ANS ini yang mencari pola tersembunyi.
mungkin dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan, nah secara rinci, sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan dan penalaran manusia untuk memecahkan masalah yang membutuhkan keahlian khusus seorang pakar. Tuh. Mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, sistem pakar itu suatu program komputer juga atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung lebih spesifik. Nah, pakar yang dimaksud ini merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Kayak Nah, mungkin dari pernyataan yang sudah saya jelaskan, di sini saya akan mencari soal tentang sistem pakar itu sendiri. Di mana? Coba kita cari di sini. Nggak bisa lagi. Nah, mungkin mungkin yang ini. Kan tadi saya sempat menyebutkan tentang inferensi. Nah, mungkin apa sih yang dimaksud dengan proses dari inferensi tersebut di dalam sistem pakar? Nah, di sini kan yang pertama itu ada A. Proses mengumpulkan data dari berbagai sumber. B. Proses mengeksekusi aturan dan fakta untuk mencapai kesimpulan. C. Proses mengatur bagaimana data disimpan di dalam database. D. Proses mendeteksi kesalahan dalam sistem bakar. Nah, kalau dari D ini sistem bakar itu enggak ngedeteksi kesalahan. Nah, untuk di C proses mengatur bagaimana data itu disimpan, sedangkan di sistem pakar itu bukan untuk proses inferensi itu bukan untuk mengatur bagaimana data tersebut disimpan. Nah, untuk yang B itu proses mengeksekusi aturan dan fakta untuk mencapai kesimpulan. Nah, di proses inferensi ini kita tuh kayak nyari tahu aturan yang ada, terus fakta-fakta untuk cari kesimpulan yang ada. Nah, untuk jawabannya itu sendiri berarti B.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.